Ya, terima kasih bisa bergabung kembali ya di kapanpun dan dimanapun kalian berada. Selalu tuker-tuker tuh antara dua itu. Kita hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sebenarnya coba kita lihat ya terkait dengan ini kamu eh, sekarang ini pertemuan ke-11 dan itu cerita tentang tipografi desain grafis wait. Ya. Oh, bergerak animasi ya. Yang disampaikan, oh nomor kita ke trending dulu ya. Nanti habis trending terus nanti minggu depan kita jadiin ya. Jadi masalah langsung masalah animasi. Jadi kita belajar masalah trending dulu. Trending apa sih yang menjadi tren gitu kan di dunia ini, di dunia visual grafis. Nah, ini bahannya di sini. So, um, pada kemudian kita ini sebenarnya berhadapan dengan masalah digitalisasi. Nah, ini yang salah satu hal yang sangat menarik adalah walaupun kita bicara digitalisasi, ini adalah suatu peristilahan yang kayaknya nggak berubah sejak tahun 2007 dan sekarang udah mau masuk 2027. Jadi digitalisasi dalam 20 tahun itu ya udah nggak relevan sih menurut saya ya. eh, Kalau kalian ada yang main GTA, ini Vice City. eh Vice City itu adalah permainan game GTA ya. Ini Grand Theft Auto Vice City yang menceritakan kejahatan, dunia kejahatan di tahun 80-an. Nah, GTA Vice City ini coba kita. GTA Vice City itu tahun 2002. Tahun 2002. Jadi tahun 2002 itu ya betul dirilis game tentang game ya yang mencakup dunia tahun 80-an. Jadi tahun 80-an itu eh ya zaman-zamannya apa tuh? Di Florida tahun 80-an. Karena ini sangat berkaitan banget dengan budaya pop trend pada waktu itu ya. Oh ya, warna-warna ungu. Warna-warna apa lagi ya? City pop gitu ya 80-an. Disco ya apa lagi nih? Florida in the 80s. Ya ini dia ya. In the 80s kamu bisa lihat warna-warninya seperti ini. Ya seperti ini dan kemudian di capture dalam game Grand Theft Auto 8 Vice City yang dirilis tahun 2002 menceritakan dunia 20 tahun yang lalu. Betul kan? Nah, ini saya lagi ngomongin sesuatu yang jedanya juga 20 tahun lalu, hampir 20 tahun lalu. Digitalisasi itu tahun 2006 2007. Nah, sekarang udah 2005 nih. Sekarang 2 tahun lagi masa tidak ada perubahan. Nah, kalau kita lihat ya antara 80-an dengan 9 dengan 2000 itu pesat banget gitu. Saya merasa pesat banget. Saya yang lahir tahun 80-an, terus saya tahun 2000-an sudah 20 tahun, saya melihat perubahan yang sangat pesat. Lalu kok kenapa ketika digitalisasi, kita ngomong digitalisasi itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan, hampir mendekati 20 tahun gitu ya, hampir mendekati ya, karena 2 tahun lagi lah gitu ya. Nah, karena mungkin ada suatu konstruk sosial ini yang tidak menjadikan perkembangan budaya maupun teknologi secara eksponensial. Eksponensial itu perkembangannya berpangkat. Jadi eh, dua kemudian 4 4 kemudian 16 gitu kan, 32 gitu, eksponensial. Jadi nggak berderet 1 2 3 4, tapi 24 langsung ke 16, 16 pangkat 2 udah berapa tuh? Saya nggak tahu. Ratusan. Dari yang
depannya satu digit ke menjadi ratusan, menjadi ribuan tuh hanya diperlukan beberapa langkah aja. Nah sekarang digitalisasi kok mengalami stagnasi, artinya kok tidak ada mengalami perubahan yang eksponensial. Nah nanti kamu bisa lihat baca ini ya. Nah salah satu hal yang menurut saya patut dibahas di sini adalah masalah milestone di dunia visual ini ya. Milestone di dunia visual ini kamu bisa lihat bahwa dalam 50 tahun yang baca menjadi digital 60 tahun lah ya. 50-an ke 2010. Dari baca menjadi digital tuh 60 tahun. Nah, dari 80 ke 90 yang tadinya CRT dalam 10 tahunan kemudian udah masuk digital 3D ya. 80 ke milenium itu digital 3D. Kenapa kita seharusnya tahun 2020 sudah masuk VR atau augmented reality kan gitu ya. Seharusnya kita udah masuk ke situ tuh. Sebenarnya sudah ada augmented reality ini ya. Kalau kita bisa lihat sekarang gimana cara buatnya kan gitu ya. Meta Universe sudah ada gitu ya. Meta Universe sudah ada. Tapi tidak berjalan, entah nggak tahu apa yang terjadi ya dengan Meta Universe. Peralatannya juga sudah ada. Disney membuat namanya moving platform ya, moving platform VR namanya. Jadi Anda bisa naik ke platform ini, nah seperti ini ya, dan kemanapun Anda berjalan, jadi kamu tetap di satu, sebenarnya kamu stationary gitu. Walaupun kamu tetap stationary, tetapi apa namanya tetap masih berjalan gitu. Nah kalau kamu lihat di sini yang di video ini orang ini berjalan nih. Nah seolah-olah berjalan, tetapi sebenarnya dia masih di satu tempat, di tempat yang sama gitu. Jadi ini memungkinkan VR terjadi nih gitu. Memungkinkan diterapkan di dunia VR. Kamu menggunakan VR, terus kamu akan berjalan gitu ya, tapi stationary. Tapi teknologi-teknologi seperti ini jelas sesuatu yang sangat baru sekali, sehingga itu kayaknya masih belum bisa diterapkan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi orang bisa berjalan walaupun itu dia masih, walaupun berdiam, kalian berdiam tapi masih bisa berjalan seperti itu. Jadi kamu menggunakan VR, kamu bisa merasakan tuh dorongan ke depan belakangnya. Terus kedua yang menurut saya menarik adalah namanya neural rendering. Jadi neural rendering kita bisa lihat ya, neural rendering itu adalah memungkinkan sesuatu visual, bentuk visual, tetapi ngerender gambarnya sudah mendekati realitas, sudah mendekati ke realitasnya sudah ini banget ya, udah mulai nyata banget. Ini adalah GTA 5 dengan neural rendering, tapi neural renderingnya bukan punya Nvidia. Jadi bayangin kalau kamu udah pakai udah pakai VR atau AR menggunakan platform yang tadi yang diperlihatkan di video awalnya. Kemudian apa yang kamu lihat sudah menggunakan namanya neural rendering. Nah ini neural rendering itu menggunakan generative AI. Jadi real life graphic, bahkan nah seperti ini ya. Bahkan sudah banyak, saya sering banget nih ngasih lihat video ini ke berbagai kelas. Jadi mungkin juga di kelas ini bukan yang pertama kalinya, sudah berkali-kali. Jadi nah ini kamu bisa lihat ya, neural renderingnya seperti ini. Nah ini masih agak ngaco ya. Tapi kedepannya nanti ini akan lebih bagus, akan lebih baik. Sehingga kamu nanti sudah benar-benar masuk ke dunia AI. Tapi masalahnya adalah tadi itu, kenapa kok ini tidak diterapkan? Ternyata memang masih ada implikasi-implikasi sosial, dan dilihat dari komitmen pemimpin kita dengan bagaimana dia mau terjun ke energi-energi produksi energi yang lebih besar ya. Ini contohnya seperti ini. Bahkan kita bisa lihat kalau di sini kalau nggak salah GTA kita buat yang mana, India gitu, sudah ada nih neural renderingnya. Invis lagi. Jadi
Anda bisa bisa milih nanti mau rendernya kemana gitu. Walaupun eh, sebenarnya nah ini ya, rendering GTA. Nah ini di India misalkan gitu sudah bisa seperti itu, atau di Singapura atau di Cina atau di Rusia. Nah, dan menurut saya ini udah berjalan. Kamu bisa lihat ya, ini adalah GTA. Tapi menggunakan rendering neural dengan generative AI, dan ini sebenarnya di video yang direka ulang. Tapi apakah mungkin grafis real time bisa dilakukan? Saya kira bisa, tapi energinya mungkin agak agak panas apa gimana. Energinya juga akan menghisap banyak banyak energi gitu, akan menghisap banyak energi. Tapi ini sudah bisa dimungkinkan. Kamu bisa lihat di sini, eh udah mendekati, udah realistis banget. Tapi mungkin akan perlu diperbaiki lagi ya gerakan-gerakannya. Kamu bisa lihat di sini ya, menarik banget tuh lipatan-lipatan baju, mobil dan sebagainya. Ini sudah mendekati benar. Nah, ini desain ini sebenarnya adalah teknologi perancangan yang terapan. Jadi terapan justru sangat terbatas dengan kebermanfaatan. Jadi kalau nggak ada manfaatnya nggak bisa diterapkan. Satu, tidak ada nilai jualnya juga tidak bisa dimanfaatkan. Tidak ada nilai jual, tidak ada manfaat, dan apakah bisa memberikan suatu pertambahan nilai di tengah masyarakat gitu kan ya. Kalau misalkan ketiga-tiganya itu masih diragukan, maka dengan demikian mungkin agak-agak lama gitu. Nah sekarang masyarakat Indonesia masih berkutat dengan masalah etika dan moral, masalah AI juga, dan itu menurut saya permasalahannya menjadi panjang. Nah, perpanjangan ini tentu perpanjangan kemampuan manusia dari tahun 50 ke 80 ke 90 sampai ke sekarang itu didukung oleh software. Kamu bisa lihat software-softwarenya. Software yang bisa kamu pakai dan saya tahu kamu menggunakannya itu antara lain adalah Photoshop, Canva, Blender, mungkin ada sebagian dari kalian, ada Illustrator, dan di situ ada pro dan kontranya ya. Saya sih paling menggunakan Photoshop, Canva, sama Sketch karena saya hubungannya dengan beberapa model penggunaan. Mungkin ada Illustrator juga saya pakai. Ada yang sekarang tuh namanya Adobe apa ya? Untuk kalau yang paling banyak dipakai adalah Figma. Figma itu adalah juga untuk user ini ya, user desain, tapi yang untuk digunakan dalam smartphone atau aplikasi. Jadi kamu buat wireframe-nya, setelah dibuat wireframe-nya jadikan satu. Kalau Adobe, kalau nggak salah ada namanya Adobe XD ya, tapi saya jarang. Nah ini sama ya, Adobe XD juga ada, tapi saya jarang. Jadi ini cara membangun suatu UI UX, ininya sudah ada khusus, software sudah ada. Software ini tentu nanti akan dikaji ulang ya, dengan berbagai pertumbuhan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia tentunya. Nah, desain itu berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan. Nah, ternyata trending sekarang ini masih berbaur, artinya masih terpisah-pisah karena tidak ada yang memiliki komitmen penuh untuk langsung terjun ke dunia digital. Ya. Nah, ini juga ternyata peralatan-peralatannya untuk membangun desain mahal-mahal juga ya. Kamu bisa lihat mulai dari 2 juta ke 3 juta ke atas sampai 58 juta. Ini yang penggunaan kamera-kamera di dunia mengcapture gambar. Untuk yang editing ya, ada Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci, sama Cyberlink. Ini juga ada pro kontranya, dan harganya juga cukup mahal dari satu sama yang lain. Nah, preference kita sebenarnya adalah lebih ke masalah siapa yang akan membangun desain ini. Ternyata untuk yang membangun desain ini tidak begitu banyak juga ya, karena terkait dengan SDM-nya, sejauh mana mereka mau berkomitmen untuk bisa ke arah sana.
Sedangkan di Indonesia sendiri sekarang ada ramai-ramai gencar bahwa dunia itu ya, dunia tech di Indonesia lagi nggak baik-baik aja, karena salah satu tech yang diakui sudah unicorn ternyata bermasalah ya, ada masalah di dalam. Kalau kalian ini ya, fraud case yang mengguncang dunia startup, ternyata dia dilaporkan melalui fraud ya, dan ternyata laporannya terlalu cantik, akhirnya runtuh ya. Tapi nanti mungkin ada kebangkitan kedua atau bagaimana gitu ya. Karena kenapa? Karena mungkin bisa jadi mereka belum menemukan nilai tambah, nilai manfaat sama nilai jual yang pas untuk suatu desain. Apapun desain itu ya. Misalkan desain gambar, desain peralatan, desain visual dan sebagainya. Tapi khususnya di sini yang berkaitan dengan visual itu juga kita agak stagnan, lagi ramai-ramai kemarin orang lagi menggunakan Ghibli. Ilustrator sudah mulai tidak diminati dalam mengenerate gambar-gambar yang diperlukan ya, sampai Ghiblification nih, bulan puasa kemarin ya, ini ramai sekali dengan gambar-gambar ini di internet. Dan yang paling ramai itu adalah sekarang sebenarnya kita perlu orang desain nggak gitu ya, ternyata nggak perlu, bisa jadi nggak perlu. Dan ini sewaktu kita lagi memikirkan manfaatnya, ternyata sudah tidak ini lagi nih, sudah tidak lagi diminati gitu ya, sudah tidak lagi peminatannya berkurang. Jadi advertisement di sini juga menurut saya terlalu prominent di antara yang dua ini ya, public relation dan broadcasting. Dan kalau kamu bisa lihat di sini, design depth-nya yang paling diperlukan itu adalah sebenarnya masalah YouTuber. Jadi semua orang pengen jadi YouTuber. Ternyata mereka sudah punya Canon EOS, Sony Alpha ya, peralatan-peralatan yang berat, dan ternyata yang paling kecil itu Twitter sama LinkedIn. Yang kemampuan desain diperlukan dalam dunia internet itu hanya Twitter dan LinkedIn. Dan akhirnya mereka berkutat di situ dunia desainnya. Nah, untuk bisa memahami ini tentunya saya akan memberikan tugas, tapi ini secara bertahap. Jadi minggu depan itu adalah kita minggu depan hanya itu ya, hanya konsultasi gitu seperti ini ya. Tujuannya adalah menguji kemampuan desain kamu nih ya. Judulnya bebas namun berkaitan dengan temanya itu nanti kita tentukan. 1 infografik, 2 gambar tematik, 1 video. Dan ini ya, minggu depan tuh presentasi ide, minggu depannya progres, minggu ketiganya showcasing. Jadi kita nanti lebih ke arah masalah showcasing ya, presentasi sih sebenarnya showcasing itu. Jadi minggu depannya kalian sudah mulai melakukan presentasi ide terkait dengan hasil output kalian yang berkaitan dengan apa yang bisa kamu lakukan dengan output ini nih. Infografik, 2 gambar tematik sama 1 gambar video. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon dipersiapkan kelompok-kelompoknya sehingga kalian hari ini mungkin bisa langsung dibuat aja kelompoknya ya. Kelompoknya itu langsung dibuat aja. Sebenarnya ini ya, masalah temanya apa yang ingin kamu buat. Jadi tema atau topik apa yang ingin kamu buat. Saya tunggu setidaknya sampai jam 3 ya, supaya kalian bisa lakukan dengan cepat koordinasi dengan kelompok. Dan kita lakukan semua di WAG. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan di sesi konsultasi atau di sesi presentasi. Sampai jumpa.